welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku, Razifta Firdaus. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya guys. Oke, di video kali ini aku mau bagi sharing pengalaman aku selama mengikuti program Kriya Mandiri. Jadi sebelumnya aku udah upload video-video aku dan banyak banget komentar yang masuk maupun DM, "Kak, Kriya itu apa sih? Kak, ceritain dong pengalaman pertama masuk sebagai Kriya. Kriya itu digaji nggak sih Kak?" Dan banyak lagi kayak tahapan-tahapan tes untuk Kriya itu apa. Jadi di sini aku mau sharing aja sesuai dengan pengalaman aku. Kita mulai dari Kriya itu apa sih? Karena banyak banget kan yang Kriya apa ya? Pegawai mandiri bukan sih? Banyak yang nanya juga kayak gitu. Jadi Kriya itu program pegawai magang gitu yang diadakan di Bank Mandiri. Sebenarnya nggak cuma di Bank Mandiri sih guys. Di bank lain juga ada, di BNI ada yang namanya Bina BNI, di BCA ada yang namanya Bakti BCA. Jadi sama aja, satu program itu pemagangan gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau kalian mau tahu pengertian arti Kriya secara lengkap, kalian searching aja di Google, karena aku cuman ngejelasin secara garis besarnya aja. Program Kriya Mandiri ini kita bisa apply via apa sih Kak? Bisa di platform manapun guys, karena aku pun dulu sama kayak gitu. Mulai dari yang namanya Jofair, dulu aku masukin via Jofair. Terus juga masukin platform-platform loker gitu, aku masukin via Kaliber. Abis itu juga aku masukin langsung di website Mandiri Karirnya. Kalian bisa masuk di bankmandiri.co.id kalau nggak salah. Itu kalian nanti tinggal klik di Mandiri Karir. Di situ ada banyak rekrutmen apa aja yang lagi buka, mulai dari Officer Development Program atau ODP, mulai dari banking staff, terus tuh Kriya Mandiri. Jadi banyak banget. Kalian tinggal buka-buka aja di websitenya Mandiri Karir itu. Nanti kalian bisa baca juga persyaratannya apa aja untuk apply ke program tersebut. Nanti untuk ketentuannya atau persyaratannya kalian bisa baca juga di Mandiri Karir itu. Jadi kalau nggak salah itu maksimal umurnya 24 tahun. Kemudian kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik. Terus abis itu untuk program Kriya Mandiri ini dikhususkan untuk kalian yang single atau belum menikah gitu. Jadi kalau yang udah menikah tidak bisa mengikuti program Kriya Mandiri ini kayak gitu. Nah waktu itu kan aku apply di beberapa platform. Jadi ketika aku mendapatkan email untuk interview pertama dan aku melakukan interview pertama itu, aku nggak dikasih tahu juga sama HRD-nya bahwa mereka mendapatkan atau meng-hire aku tuh dari platform apa gitu. Mereka nggak ngasih tahu aku. Jadi pokoknya di situ aku di interview aja. Ada berapa tahapan sih Kak untuk mengikuti program Kriya Mandiri itu sampai benar-benar kita tanda tangan kontrak. Jadi waktu itu aku pertama kali interview oleh HRD itu ada kurang lebih 50 kandidat yang mau interview hari itu. Dan salah satunya aku, kita dua orang dipanggil ke ruangannya. Pertama kita ditanya mulai dari kelebihan, kekurangan. Pokoknya sebelumnya udah aku upload di video aku untuk interview pertamanya itu soalnya kayak gimana. Terus selanjutnya jedanya kurang lebih 2 minggu setelah kita interview HRD, kita dapat email lagi bahwa kita lulus untuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahap psikotes. Dan di situ aku diminta untuk membawa laptop. Pertama aku nggak tahu itu laptop untuk apa. Jadi diminta untuk bawa laptop katanya. Dan akhirnya setelah 2 minggu dari interview HRD itu, aku datang lagi ke kantornya. Aku waktu itu interview pertamanya di area Sukabumi waktu itu, di domisili aku sendiri. Karena memang kalau bisa kalian mau apply via di Bank Mandiri ini sebagai Kriya, utamakan kalian apply sesuai dengan domisili kalian atau di tempat terdekat kalian gitu. Misalkan kalian domisilinya Sukabumi, ya apply-nya di Sukabumi. Kalaupun kalian sekarang lagi stay di Bandung, apply-nya yang di Bandung gitu. Jadi jangan nyebrang pulau kayak gitu. Jadi biar kesempatannya lebih besar ketika kalian berdomisili di tempat kalian sendiri gitu. Akhirnya waktu itu aku bawa laptop untuk tes psikotesnya, dan ternyata tes psikotesnya itu menggunakan SHL guys. Jadi waktu itu pun aku nggak tahu SHL itu apa ya, karena sebelum-sebelumnya aku kalau psikotes di tempat-tempat lain itu tuh kita masih manual, masih ngisi soal-soal manual kayak Pauli, kayak yang tes koran dan sebagainya gitu. Tapi kalau pas di Kriya Mandiri ini aku menggunakan SHL itu. Jadi kita buka laptopnya, dikasih kayak untuk masuk apa namanya tuh loginnya, dikasih dari
si tim yang rekrutmennya itu, pokoknya buat kalian yang mau belajar SHL, bisa juga di Google juga ada namanya www.shl.com. Kalian di situ bisa lihat untuk soal-soalnya kayak gimana. Pokoknya ada bentuknya kayak www.shl.com. Di situ kalian bisa belajar soal contohnya. Kurang lebih waktu itu ada 4 tipe soal, ada numerik, verbal, kepribadian, satu lagi aku lupa. Pokoknya kurang lebih ada 4 di situ untuk tes tahapannya. Dan yang bikin deg-degannya itu karena di SHL itu kita di waktu gitu, di menit di situ. Jadi kalau nggak salah dari satu tipe soal, misalnya numerik ada 15 soal, kita dikasih waktu 15 menit. Jadi kan kita kayak kejar-kejaran waktu gitu, boro-boro kita mau nyontek gitu kan ke temen samping kita. Kita tuh kayak kejar-kejaran dengan waktu yang ada di SHL itu. Jadi jangan harap kalian bisa nanya ke temen samping kiri kanan ngelirik, nggak bisa guys. Jadi bener-bener kalian harus fokus. Kalaupun ada yang nanya, Kak bagi dong soal SHL-nya, aku nggak tahu karena aku bener-bener fokus ngerjainnya. Jadi nggak aku inget-inget itu soalnya kayak gimana. Cuman kalau aku buka-buka SHL itu bener-bener ada soal contohnya di situ lengkap. Kalian bisa buka aja www.shl.com. Kalian bisa belajar banyak di situ guys. Nah, dari 50 orang kandidat yang interview pertama tadi dengan HRD-nya, ternyata yang masuk ke tes psikotes itu yang melalui SHL itu cuman ada 15 orang waktu itu. Dan alhamdulillahnya aku ikut, atau misalkan aku kepanggil gitu untuk tes tahapan SHL selanjutnya. Untuk SHL ini sih nggak jauh beda, soal-soalnya sama aja kayak soal psikotes biasa gitu kan. Jadi kalian harus rajin-rajin belajar psikotes aja, beli bukunya, belajar SHL online gitu. Pokoknya kalau kalian yang udah sering mengikuti tes psikotes, pasti kalian bakal ngeh dengan soal-soal itu. Dan next, lanjut ke interview selanjutnya. Interview ketiga itu sama, jedanya juga kurang lebih 2 minggu. Pokoknya rata-rata 2 minggu aja jeda dipanggilnya itu. Aku dapat email kembali katanya selamat, Anda lolos ke tahapan interview selanjutnya. Dan di situ aku diinterview oleh user. Kalau di sini mungkin lebih kepada area headnya yang ada di Sukabumi waktu itu kayak gitu sih guys. Jadi kan kayak Bank Mandiri itu punya area masing-masing. Ada area Bandung Braga, ada area Sukabumi, ada area Jakarta, mungkin beda-beda kan. Kantor wilayahnya pun ada beda-beda. Ada Kanwil 6 Jawa 1. Pak, beda-beda aja. Jadi waktu itu aku dipanggil untuk interview usernya itu sama pimpinan atau area head yang membawahi cabang-cabang di semua area Sukabumi. Waktu itu aku dipanggil untuk interview. Jadi dari 15 orang kandidat yang tadi ngikut tes psikotes, ternyata yang di interview user itu cuma ada 2 orang dan salah satunya aku gitu. Nah, di situ pun kita sama di interview, tanya jawab, ceritakan diri kamu, pokoknya interview lebih ke interview pertama aja, pengalaman interview pertama, nggak terlalu yang mendalam banget interviewnya, masih tahap level biasa gitu kan, masih biasa aja untuk interview di tahap ini atau tahap 3 ini. Terus area headnya ini bilang katanya kamu nanti siap-siap ya untuk interview sama direksi di kantor wilayah di Bandung katanya gitu. Karena kan aku di sini mungkin nanti akan diterima kerjanya itu di area Sukabumi, dan area Sukabumi itu termasuk Kanwil 6 Jawa 1 gitu, dan kantor wilayahnya ada di Jalan Soekarno-Hatta di Bandung. Nah, setelah itu aku dikabarin lagi kurang lebih seminggu abis interview user sama area head itu, sama area head Sukabumi, aku dikasih tahu katanya, Resti, nanti kamu harus siap-siap untuk interview sama direksi di Bandung. Dan akhirnya aku berangkat ke Bandung, dan ternyata ketika di Bandung itu ada banyak orang guys yang mau interview sama direksinya itu. Jadi nggak cuma ada aku gitu yang dari area Sukabumi, ada juga yang dari area Tasik, area Cirebon, area Karawang. Jadi kita berjajar antri, dipanggil 2 orang gitu kan untuk masuk ke ruangan direksinya itu. Dan deg-degan. Jadi menurut aku sih ini kayak interview yang selain tes SHL itu, ini yang deg-degan juga.
karena yang interviewnya lumayan detail untuk pertanyaannya dan lumayan mendalam untuk mereka tanya-tanyanya gitu, mulai dari apa sih yang kamu ketahui tentang Bank Mandiri, kok kamu mau masuk ke Bank Mandiri itu kenapa, terus ditanya lagi nanti kamu masuk sebagai apa, tahu nggak job desk-nya apa. Wah, banyak banget ditanyanya, hampir 30 menit lebih ditanya per orang di situ, mulai dari dites hobi apa, terus coba dong kamu berekspresi kalau kamu mau jualan produk ini kayak gimana gitu, sampai dites kayak gitu. Jadi bener-bener yang deg-degan gitu loh guys. Tapi nggak usah takut, kita harus stay positif, nggak usah yang namanya kelihatan banget gitu deg-degan sampai pucet, nggak, jangan sampai kayak gitu. Jadi tunjukin aja kalau kita tuh kalem, stay gitu, walaupun kita deg-degan tapi kita harus bisa bikin diri kita setenang mungkin gitu kan. Dan usahakan kalian bawa yang namanya, kalau perempuan bawa make up, jangan sampai kalian kelihatan pucat gitu. Dan pokoknya muka kalian tuh harus selalu kelihatan fresh, karena kan nanti untuk program Kriya Mandiri ini penempatannya kalian akan di frontliner, yang mewajibkan kalian setiap hari mukanya harus terlihat happy, terlihat fresh gitu. Nah, setelah interview dengan direksi itu, kita akan di email kembali untuk medical check up atau tes kesehatan. Jadi waktu itu kurang lebih 2 minggu setelah aku tes dengan direksi, sekarang tahapan tes kelima aku, yaitu medical check up gitu. Waktu itu aku kayak pede aja, seneng gitu, karena setahu aku kalau udah kita dapat panggilan untuk medical check up itu 80% kita keterima untuk bekerja di perusahaan tersebut gitu. Waktu itu aku dikasih tahu bahwa aku harus medical check up-nya di klinik mana gitu. Dan semuanya untuk biayanya itu di cover langsung dari Bank Mandiri itu. Jadi benar-benar untuk medical check up-nya itu kurang lebih kita ada yang namanya tes darah, tes urin, tes mata, terus pokoknya kurang lebih ada 4 ada 5 tes untuk medical check up itu. Dan lumayan waktunya juga cukup lama guys. Dan kalau kita ngeluarin biaya sendiri ternyata mahal. Kalau untuk medical check up itu bisa 1 juta lebih, bisa 800. Cuman ini karena kita di cover langsung dari Mandiri, jadi kita gratis gitu. Dan setelah kita tes medical check up itu, hasilnya keluar, kita bawa lagi tuh ke perusahaannya gitu, ke Bank Mandiri yang ada di area aku. Waktu itu aku disuruh bawa ke area Sukabumi, dikasih ke bagian recruitment-nya di situ. Habis itu aku pulang dan selanjutnya aku dikabarin 3 hari selanjutnya aku dikabarin katanya, Resti selamat, kamu setelah mengikuti beberapa tahapan untuk tes masuk program Kriya Mandiri ini. Jadi kurang lebih ada 5 tahapan guys untuk masuk tes Kriya Mandiri ini. Dan beliau bilang di email itu, katanya nanti hari Jumat kamu diharapkan datang dengan berpakaian sopan, rapi untuk melakukan tanda tangan kontrak atau offering letter. Jadi di hari itu aku datang ke kantor untuk offering letter. Nah, di offering letter itu aku baru dikasih tahu kalau aku masuk tuh memang program Kriya Mandiri. Sebenarnya sih aku juga pertamanya udah kayak kayaknya nih masuknya Kriya deh gitu. Habis itu dikasih tahu juga pendapatan kita atau gaji kita berapa gitu untuk pertama kerja sebagai program Kriya Mandiri ini gitu. Di situ nominalnya aku sebutin aja ya, karena banyak juga yang nanya, Kak, Kriya itu digaji nggak sih gitu, berapa sih gajinya, nominalnya berapa gitu kan.